Habibie, kami persilakan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabihi. Atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Yang saya hormati pengurus GKM Masjid At-Taubah beserta seluruh anggota, yang saya muliakan Bapak Imam kita, Imam Rawatib, yang kita muliakan dan kita hormati, tokoh agama, tokoh masyarakat yang juga turut serta hadir bersama-sama dengan kita, para jamaah ibu-ibu yang cantik-cantik, yang manis-manis, yang dicintai suami-suaminya, yang soleha, yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, anak-anakku semuanya, para santri, DPK, adik meminta tanda tangan, apa belum ceramah lagi. Nanti isinya kosong lah ya, karena nanti ceritanya. Tetapi begitulah semangat. Dan saya sangat mengapresiasi anak-anak kita semuanya yang turut meramaikan masjid kita yang kita banggakan dan kita cintai dan kita hormati ini. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa sampai malam yang ke-17 ini kita masih tetap semangat mendatangi rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, melaksanakan ibadah sholat sunat tarawih. Sholat wajib dulu baru sholat sunat tarawih. Mudah-mudahan ibadah yang kita kerjakan diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kehadiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah rahimani wa rahimakumullah, saya mohon izin, mohon maaf. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih. Mata saya udah melirik aku azan. Tembak minta ada kering ya. Rupanya doa orang puasa dikabulkan Allah, baru terbetik langsung muncul. Berbahaya cuma di surga berat. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Pertama saya mohon izin tidak dapat berdiri lama-lama, karena sama saya punya posisi dengan pengurus ini, sering sakit pinggang. Tapi ya kita pakai cara lain, minta izin untuk duduk ya biar puas ngobrolnya. Pada malam hari ini
lantaran malam tanggal 17 Ramadan. Dan di mana-mana, di masjid-masjid, di surau-surau, di malam ke-17 kita mengadakan peringatan nuzul Quran, peringatan untuk mengingat turunnya Al-Quranul Karim. Di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazalahu." Wa bil haqqi anzalnahu. Turunnya Al-Quran itu benar sistemnya. Wa bil haqqi nazalahu. Dan sistem turunnya juga benar. Jadi Al-Quran itu anzalnahu, turun dengan cara yang benar, dengan sistem yang tepat. Wabil haqqi anzalnahu wabil haqqi nazalahu. Jadi kadang orang bilang, gimana itu Ustaz? Tapi yang turun pertama surah Al-Alaq, bagaimana kata semua Al-Quran turun semuanya pada malam itu? Nah ini kita perlu jelaskan. Di dalam Al-Quran Allah sampaikan tadi, wabil haqqi anzalnahu wabil haqqi nazalahu. Turunnya Al-Quran dari yang maha hak benar Allah, dan cara turunnya itu adalah benar. Al-Quran turun dari Lauhul Mahfuz, diturunkan ke Baitul Izzah. Dari Baitul Izzah, nanti pertanyaannya, ya. Jadi Al-Quran bertahap dari Baitul Izzah kepada baginda Rasulullah, diturunkan dengan perantaraan malaikat Jibril selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Itu bertahap, ya, satu persatu. Nah ayat yang pertama turun, surah yang pertama turun adalah surah Al-Qalam. Dan turunnya Al-Quran ini menjadi perselisihan ulama, menjadi perbedaan di kalangan ulama. Ada yang mengatakan di tanggal 17 Ramadan, ada yang mengatakan di malam-malam ganjil, di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, dengan dalil inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran itu di malam Lailatul Qadar. Dan kita pahami seperti mana kata Rasulullah, carilah malam-malam Lailatul Qadar itu di malam-malam ganjil, 21, 23, 25, 27, 29. Kita tidak mau berdebat masalah itu. Yang jelas, mau 17 Ramadan, mau malam ganjil, hanya Allah yang tahu persisnya kapan. Yang jelas di bulan suci Ramadan, malam Lailatul Qadar, 10 hari terakhir, tanggal 21 mungkin iya, tanggal 17 Ramadan juga bisa saja iya. Wallahu a'lam. Para ulama tentu mereka memiliki dalil-dalil yang cukup kuat. Nah kita orang Indonesia ingin memahami, mengikuti pendapat malam nuzul Quran, turunnya Al-Quran yang pertama kali yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah bertepatan di tanggal 17 Ramadan ketika beliau bertahanus di Gua Hira. Jadi tidak ada, kita tidak usah berdebat terlalu panjang di situ. Alhamdulillah, saya bilang sama santri-santri saya, yang mengikuti program tahfizul Quran di pondok, Al-Quran ini adalah kalam yang suci. Al-Quran ini adalah kalam yang suci, kitab yang suci. Bedakan antara Al-Quranul Karim
dengan buku biasa. Kalau kita bawa Al-Quran, kita harus punya adab. Kita harus punya adab. Letakkan, jangan membawanya dengan seperti bawa buku biasa. Ambil Quran, letakkan di dada. Kalau jangan ditempel kayak bawa buku biasa. Karena dia kitab yang suci, kitab yang mulia. Kalamullah. Saya sampaikan demikian. Kita harus beradab dengan Al-Quran. Kalau mau baca Al-Quran, saya katakan ambil Al-Quran, dicium, supaya kita mengambil keberkahan. Oke. Al-Quran ini adalah kalam yang suci. Saya bilang sama santri saya, coba tengok perentetannya. Perentetan Al-Quran, coba lihat. Al-Quran itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang maha suci. Dibawa oleh malaikat yang suci. Siapa? Malaikat Jibril. Ya, nggak mungkin Allah yang bawa. Kemudian diberikan kepada manusia yang suci. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diturunkan di bulan Ramadan. Bulan yang apa? Yang suci. Tak boleh kita di bulan Ramadan ini bermaksiat kepada Allah. Kita beribadah di siang hari, beribadah di malam hari. Itu menandakan bulan ini bulan yang suci. Kita siang hari berpuasa, malam hari kita ibadah kepada Allah. Itu menandakan bulan ini bulan yang suci. Kemudian diturunkan di mana? Di Mekah Al-Mukarramah, di tanah yang suci. Maka saya katakan sama santri saya, ada ayat dalam surah Al-Waqiah, la yamassuhu illa mutahharun. Kamu jangan menyentuh Al-Quran ini kecuali kamu dalam keadaan suci. Orang yang haid nggak boleh pegang Quran. Orang yang junub nggak boleh pegang Quran. Orang yang haid nggak boleh pegang Quran. Orang yang lagi junub nggak boleh pegang Quran. Jangan kamu menyentuh Quran, la yamassuhu illal mutahharun, kecuali kamu dalam kondisi suci. Makanya itu ibu tahulah Al-Quran itu ditaruh minyak wangi, letak di tempat yang tinggi, di lemari, sampai setahun tadi baca-baca. Kunci aja. Kenapa ditaruh situ tinggi-tinggi? Memuliakan Quran, Pak Ustaz. Tapi jangan pula sampai tadi baca. Ya. Jadi saya bilang sama santri, kalau mau ente menghafal Quran, jadikan dirimu senantiasa suci. Jadikan dirimu senantiasa suci. Oke, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini kita akan coba untuk mengkaji apa tugas kita kepada Al-Quran. Ini oleh-oleh untuk kita bawa pulang. Al-Quran sudah turun, Al-Quran sudah sampai sama kita. Guru saya mengatakan, nak, ibu-ibu, saya kasih motivasi semangat untuk baca Quran. Bapak-bapak, saya kasih motivasi. Dari zaman para nabi sampai sekarang, tinggal Al-Quran ini mukjizat yang di atas dunia. Saya ulangi sekali lagi. Dari semua kitab-kitab yang diturunkan Allah, tidak ada lagi wujudnya sekarang ini. Kitab Zabur, mana wujudnya? Tidak ada. Kitab Taurat, tidak jelas itu wujudnya. Kitab
kitab Injil sudah banyak dirubah-rubah manusia. Yang suci sampai sekarang bukan kita menafikan, itu kitab-kitab Allah yang lain sudah dirubah-rubah sama manusia. Yang aslinya tidak seperti itu. Yang sekarang yang kita pegang Al-Quranul Karim, inilah tersisa satu-satunya mukjizat. Tinggal ini Pak. Ada lagi yang lain kita tengok. Ya. Oke. Sekarang mukjizat yang ada di depan kita di Al-Quranul Karim, apa tugas kita kepadanya? Ini akan kita kupas. Tugas kita sama Al-Quran sekarang ini yang ada pada kita, yang kita pegang hari ini ada 4. Ada berapa? Ada 4. Catat baik-baik. Ya. Yang pertama, tugas kita sama Al-Quran adalah mendengar Al-Quran yang dibaca. Mendengarkan Al-Quran. Faidza qara'tal Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kalau kamu dibacakan kepadamu Al-Quran, dengarkan baik-baik, diam, insya Allah kamu akan memperoleh rahmat dari Allah. Makanya kalau orang baca Quran, Pak Imam baca Quran, kayak tadi itu, anak muda, suaranya bagus, maknanya bagus, ya kita terbawa perasaan, kita dengarkan dengan baik, karena dia memang kalam Allah. Dia sesuatu yang sifatnya wahyu, sifatnya mukjizat, obat hati. Al-Quran adalah obat hati. Kalau kita dengarkan dengan baik, yang sering kemasukan hantu di sini, kamu hantunya. Atau yang sering kemasukan setan, keluar setannya. Atau yang suka marah-marah, bacakan sama dia Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Apa kata emaknya? Kamu kira apa ini setan apa? Ya emak marah-marah terus, puasa pun marah. Menghilangkan setannya emak nih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari setan yang tertutup. Mudah-mudahan setannya emak ini kabur. Tapi memang demikian, Al-Quran ini adalah sesuatu yang sangat menyejukkan kalau kita dengar, asalkan yang membacanya enak, ya. Dan sesuai dengan tajwid. Kalau dan tak enak, sesuai dengan tajwid, wah gatal telinga kita. Kata on, ya, Masya Allah. Jadi kita dengarkan baik-baik. Oleh sebab itu, saya biasa mengikuti acara-acara. Kalau dimulakan dengan pengajian oleh pembaca Quran, kita ribut ke sana kemari, kita tidak mengikuti arahan Al-Quran. Kalau dibaca Quran, sebaiknya kita diam dan dengarkan. Kita pasti akan dapat pahala. Apabila kita mendengarkan bacaan Al-Quranul Karim, sama dengan kita membaca sifatnya, kita memperoleh pahala di sana. Al-hasanah, satu kebaikan, dan satu kebaikan dibalas 10 pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dengarkan kalau orang lagi ngaji, dia baca, kita dengar, kita dapat pahala. Satu. Yang kedua, tugas kita kepada Al-Quranul Karim adalah membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran. Ibu-ibu sudah dapat khatam sehari? Kalau sudah dapat khatam sekali, Ustaz kasih hadiah umroh. Insya Allah, entah kapan. Sudah ada yang khatam? Jujurlah. Belum ada? Akhirnya udah mau setengah nih, udah mau habis Ramadan nih. Jangan sampai sia-sia. Allah, ya, saya kasih semangat sama murid-murid saya, jamaah saya. Saya bilang, kalau Nabi dia di Ramadan
dia tadarus dengan malaikat Jibril. Kita kalau malam-malam kita ngaji, insya Allah malaikat akan bersama dengan kita mendengarkan bacaan Quran yang kita baca. Bukan malaikat Jibril, tapi malaikat yang Allah perintah. Ayo ngaji, kita baca, kita belajar, kita baca Al-Quran itu. Ya, yang sudah pandai ngaji baca Quran, bacalah. Man qara'a harfun minal Quran falahu hasanah wal hasanatu asyru amsalihah. Siapa yang membaca Al-Quran, satu huruf yang dia baca, maka dia memperoleh satu kebaikan, dan satu kebaikan itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 10 ganjaran pahala. Contoh, kata Nabi SAW, la aqulu alif lam mim harfun, saya tidak mengatakan alif lam itu satu huruf, kata Rasulullah, walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Tetapi alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, mim itu satu huruf. Jadi kalau 3 kali 10 kita dapat 30 pahala. Andaikan satu pahala, andaikan ini ibu dan bapak-bapak, monggo, andaikan pahala ini rahasia sifatnya, rahasia ini pahala. Tapi kalau kita mau andaikan, kita mau membayangkan satu pahala Allah kasih kita satu istana di surga yang dari emas, mau nggak kita? Mau nggak? Satu pahala, satu emas di dalam, satu istana dalam surga, mau kita? Kita mau. Tapi sifatnya pahala ini adalah sesuatu yang rahasia. Allah Subhanahu wa taala tidak jelaskan pahala itu bentuknya seperti apa. Tapi Allah pasti akan balas kebaikan yang kita lakukan. Maka Ramadan ini kita mari berlomba-lomba membaca Al-Quranul Karim. Tapi Ustaz, masih tepat-tepat saya jadikan Ustaz, hajar aja. Ya, masih salah saya bacanya Pak Ustaz. Nggak apa-apa. Saya perlu diajarkan lagi Pak Ustaz. Baca saja. Kalau salah, kalau ada yang tuntun, bagus. Makanya itu dari sekarang, karena kondisi kita sudah seperti ini, kita paham, susah kita mengajinya, ya kita ingat-ingatlah dulu. Ya. Kenapa saya jadi kayak begini susah mengajinya ini ya? Oh rupanya dulu karena guru-guru kita memang betul-betul kejam. Dulu guru-guru ngaji, wah di kayu ngaji. Dulu saya ingat dulu belajarnya itu pakai sistem Baghdadi. Masih ingat dan mengajar? Sistem Baghdadiyah. Dihafal dulu itu alif sampai ya. Harus dihafal. Kalau sekarang enggak, sudah masuk ya a baba tata sasa. Ya. Kalau dulu enggak. Alif ba ta sa jim ha kho dal dal. Saya kemarin tanya sama anak TPG, coba baca huruf hijaiyah dari alif sampai ya. Ada yang bisa betul hafalannya. Wah, saya harus perbaiki lagi nih sistem belajarnya. Kalau kita dulu belum masuk itu alif fathah, alif kasroi, kalau belum selesai alif sampai ya, maka itu alif sampai ya itu bisa 1 bulan baru bisa hafal. Itu pun nangis kita. Kenapa? Begitu salah, guru sudah siap kayu. Benar kan bacanya? Tak dipukul mulut kita. Masih salah. Do, saya punya guru kejam Pak. Do itu betul kata saya Kiai Haji Said Agil Munawir, tidak boleh terasa ada angin yang keluar kalau sebut do. Di yang memang
ditaruh di lilit atau dia taruh tangannya itu di sini. Masih sama buat blok. Kalau masih keluar angin itu salah doa. Wah, kejam betul dulu. Karena memang dulu guru ngaji kita betul-betul dihormati sama orang satu kampung. Dia memang tidak digaji seperti sekarang ini ada gaji dari pemerintah. Ada gaji guru ngaji enggak. Hanya kalau Ramadan, dapat dia zakat itu. Atau kalau lagi panen di kampung, dibawa ada dia punya pisangnya, ya padinya untuk guru ngaji. Dan kita pun, kita dibawa sama orang tua. Saya ingat betul, bapak saya bawa saya ngaji. Ya, sama Pak Guru itu, memang terkenal dia. Guru ngaji pun tapi kejam. Tapi jadi semua anak-anaknya, alhamdulillah, saya sendiri. Itu mudah-mudahan tidak jauh beda kita ya. Itu di zaman dulu kita ngaji diantar sama orang tua yang menghadap langsung sama guru ngaji. Ya, Pak Guru, saya bawa anak saya, tolong diajarkan ngaji sampai khatam. Kenapa sampai khatam? Karena kalau khatam anak itu diacarakan besar-besar, diacarakan. Mau laki-laki mau perempuan, memang betul-betul diacarakan besar kalau orang khatam ngaji. Bahkan kalau mau nikah, kalau nggak khatam, itu kelihatan. Itu bukan orang kampung sini itu. Tapi kalau dia bisa ngaji, bisa khatam, bisa ngaji, itu orang kampung sini. Kalau ketahuan, itu kami punya kampung di Sulawesi Tengah. Jadi itu saya ingat betul, saya dikasih makan di ujung jarum ada gula merah ditambah dengan kelapa. Saya dicucuk mulut saya sama jarum, lama-lama ini kena. Rupanya guru hanya taruh jarum kelapa sama gula merah, disuapin kita. Saya baru tahu kemudian bahwa itu ada isyarat. Gula merah supaya mulutmu manis membaca Quran, supaya Quran itu manis kamu rasakan di lidahmu, dan kelapa itu adalah isyarat supaya bermanfaatlah apa yang kamu baca. Ditusuk pakai jarum supaya akalmu dalam menerima bacaan Quran ini tajam setajam jarum itu. Masya Allah, saya baru tahu apa itu isyarat yang dikasih tahu waktu kita pertama belajar. Allah. Tapi memang luar biasa keikhlasan guru-guru ngaji dahulu. Memang tidak kita bayar. Cuman kalau kita pulang sekolah, kalau kita mau mengaji, kita timba air dulu untuk guru ngaji. Ganti-gantian timba air. Baru kita pakai sarung, duduk, baru kita ngaji. Alhamdulillah, tidak berapa lama, tidak beberapa tahun, khatam. Tapi bawaan saya ini masih kemarin gaya pakai lagu-lagu Bugis dulu. Ya, kalau sudah masuk belajar alif fathah itu tidak bukan fathah, pakai bahasa Bugis. Alif rasna, alif rawana alif takun na'u i u ma. Kalau sudah ketemu fathatain itu agak sedikit lucu memang. Alif dua ada pena'ah, alif dua rawana alif dua ada pena'um Makanya waktu mau masuk pondok pesantren disuruh saya ngaji. Ayo coba ngaji. Pas ngaji suruh baca Fatihah. Ini tes. Saya ikutlah gaya-gaya kamu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Kalau ada orang Bugis di sini ya, sama-sama kita dulu belajar beginilah. Ya. Suara-suara kalau kita belajar ngaji di kampung Bugis itu dulu. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim,
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dibaca sama makmum. Amin. Salah, nah ini perbaiki cara bacaannya. Sama kalau di Jawa, kalau ikut ngaji dulu pasti ada itu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu Allah susah betul. Saya sendiri susah sekali untuk menghilangkan logat Bugis ketika masuk di pesantren. Masih ke bawah itu. Jadi kalau ada orang-orang tua kita yang sepuh-sepuh jadi imam masjid, masih itu bawaannya alhamdulillahi rabbil alamin. Udah. Jadi maklumi aja. Sudah susah kasihan dirubah itu. Ya, mudah-mudahan Allah mengetahui dan memaafkan. Karena memang pelajaran dulu di kampung belajar kayak begitu itu. Alhamdulillah akhir-akhir ini sudah banyak dirubah sama guru-guru ngaji yang fasih. Tajwidnya mantap. Kayak di sini nih, yang imam berapa kali saya sudah di sini saya perhatikan bacaan alhamdulillah. Ini tanda keberhasilan masjid ini dalam mewujudkan santri-santri yang mengerti membaca Al-Quran dengan baik. Ya. Tapi ada juga itu masjid yang, sudah banyak orang-orang yang pandai ngaji, dipaksakan itu jadi imam, salah bacaannya, sakit telinga kita dengarnya. Ya, Masya Allah. Cobalah yang bagus-bagus kayak di sini nih, maju ke depan. Yang muda-muda yang bagus-bagus bacaan suaranya, maju. Ya. Kenapa? Karena Al-Quran ini sifatnya mukjizat. Dia kalau dibaca dengan suara yang bagus, dengan makhraj hurufnya yang mantap, hati kita itu luar biasa terasa, nikmat kita merasakan. Kadang-kadang kita meneteskan air mata, walaupun kita tidak tahu artinya apa artinya ini. Ya, apalagi kalau kita tahu artinya. Tidak kita tahu artinya saja, kita dengarkan yang dari imam suaranya mantap, nangis menetes air mata kita. Masya Allah, indahnya suaranya mantap, bagusnya gajinya. Tapi kalau yang ngajinya tentang pernah nggak karuan, aduh, ya, tengok itu di YouTube itu, ya, sudahlah suaranya macam mana, sholat tarawihnya 20 rakaat cepat betul. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, amin. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa yang didapat sebetulnya kayak seperti itu? Begitu salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum 4 rakaat, baru 2 rakaat, yang orang tua sudah mulai sakit pinggang. Kenapa? Karena sholatnya cuma sekali. Tapi coba kalau suaranya merdu bagus, ya kayak tadi Pak Imam kita 8 rakaat, dia baca dengan suara yang bagus, makna yang bagus. Nggak terasa sudah selesai. Ya. Makanya saya bilang sama santri tapi saya, antum itu harus paham, walaupun suaranya tidak terlalu indah, suaranya antum tidak terlalu bagus, tetapi kalau antum mengikuti apa yang terdapat dalam aturan membaca Quran, alif bilang alif, ain bilang alif, bilang ain, satu harakat sebutkan satu harakat, 2 harakat sebutkan 2 harakat. Ketika datang idgham antum idghamkan, ketika datang ikhfa antum ikhfakan, ketika ada izhar antum jangan idghamkan. Itu nanti walaupun antum punya suara tidak merdu, mengikuti saja cara Al-Quran, aturan Al-Quran, sudah kedengaran enak di telinga tanpa dilakukan dengan suara yang merdu pun itu sudah menyenangkan untuk kita dengar.
apalagi kalau dengan suara yang bagus. Oke. Jadi tugas kita yang kedua terhadap Al-Quran ini adalah kita membacanya. Yang ketiga, saya maaf, sering mulai bersedekah. Tugas kita yang ketiga terhadap Al-Quran ini adalah mempelajari Al-Quran. Mempelajari Al-Quran. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Al-Quran ini adalah petunjuk. Maka cara untuk mengetahui petunjuk itu kita harus mempelajari apa petunjuk itu. Tapi Ustaz ini bahasa Arab. Karena dia bahasa Arab, sekali-sekali kita coba tengok terjemahnya. Kita coba lihat terjemahnya. Kalau kita lihat terjemahnya, insya Allah, walaupun kita tidak sekolah S1 jurusan agama, sedikit-sedikit kita akan paham dengan apa isi yang terkandung di dalam Al-Quranul Karim. Contoh, misalnya, ya, di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Apa artinya itu? Tidak ada apa artinya, saya artikan. Di dalam hati mereka ada penyakit. Fi qulubihim maradun, di dalam hati mereka ada penyakit. Fazadahumullahu marada, dan Allah tambah lagi penyakit di dalam hati mereka. Kita kalau tahu baca Quran, bedakan antara yang qaf sama yang kaf. Sebab kalau salah baca, yang qaf dibaca kaf akan salah arti dan maknanya. Contoh yang tadi yang Ustaz baca, fi qulubihim maradun. Qalbu itu bahasa Arab adalah yang terdapat dalam diri kita, di hati, qalbu hati. Tapi kalau kita baca kalbun, nah itu artinya beda. Apa artinya kalbun? Nah itu tadi. Ada hewan yang bermulaan kata nama A, akhiran eg, itulah dia. Ya, yang guguk itu, itulah kalau kalbun itu artinya guguk. Jadi kalau kita baca Quran tidak sesuai dengan makharijul huruf, ini bisa salah arti. Itulah kita ditegaskan sama guru-guru ngaji kita, kalau baca Quran makharijul hurufnya harus pas. Allah kata dalam Quran, di dalam hati mereka ada penyakit, dan Allah tambah penyakit itu. Apa penyakit hati ibu-ibu? Apa penyakit hati? Oh banyak. Ya, diantaranya apa itu? Hasad. Hasad ini penyakit hati yang susah sekali. Ya. Tengok kawan tetangga bawa mobil Agia, dia demam. Besoknya ganti tetangga mobil Fortuner, dia jantungan. Tengok tetangga punya istri baru, dia pingsan. Ini susah sekali hasad. Rata-rata banyak yang saya ruqyah. Ini banyak yang saya ruqyah. Banyak masalah-masalah hasad. Kebanyakan masalah hasad. Mulai percintaan,
mulai masalah pekerjaan, mulai masalah rumah tangga, itu semuanya berakar muakar dari hasad dalam hati ini. Hasad, Pak. Tengok kawan sukses, oh dia sakit gini, Masya Allah, ya, tidak mau melihat orang itu senang, muncullah sifat hasad tadi. Ini penyakit hati kata Allah. Ini penyakit hati. Dan kalau penyakit zahir ini banyak sekali dokter spesial. Dokter spesial kalau kena jantung masuk kita datang ke tukang apa namanya? Penyakit jantung, spesial penyakit jantung, dikasih obat, alhamdulillah sembuh. Kita sakit apa lagi? Sakit asam urat, dikasih obat sama dokter spesialis, insya Allah kita sembuh. Tapi kalau kita sakit hasad, kemana kita nak cari obatnya? Bagaimana cara mengobati hasad ini? Bingung kan? Bingung. Saya sendiri kadang-kadang terhinggapi penyakit itu. Datang setan, alah, masa dia bisa kamu bilang? Akhirnya muncul, jangan-jangan dia ini penyakit hasad. Itu penyakit. Bagaimana cara kita mengobati ini penyakit dalam hati kita ini? Ayo. Caranya gimana untuk mengobati sifat hasad ini? Caranya adalah bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, dan lihatlah bahwa yang memberikan nikmat itu adalah Allah. Itu cara mengobatinya. Dia dapat seperti ini, itu karena Allah yang kasih. Mau lewat jalan yang baik atau jalan yang buruk, tetap Allah yang kasih. Kalau dia ambil dengan cara yang baik, datanya dari Allah. Kalau dia ambil dengan jalan yang buruk, Allah kasih izin, tapi dia bertanggung jawab nanti di akhirat. Sudah, lepas itu dalam hati kita punya sifat hasad, insya Allah. Karena orang yang hasad terhadap keberhasilan orang lain, berarti dia tidak mengakui takdir Allah yang diberikan kepada orang lain. Kita lanjut, ya, mempelajari Al-Quran, dan banyak sekali hal-hal yang harus kita pelajari di dalam Al-Quran Al-Karim. Banyak sekali kandungan Quran yang belum sama sekali kita paham. Terlalu banyak. Saya sendiri ketika ditanya, Ustaz, dalam Quran itu semuanya Ustaz bolak-balik sudah paham nggak? Saya katakan belum lagi. Belum. Isi kandungan Al-Quran belum banyak yang saya paham, karena terlalu banyak ilmu yang terdapat dalamnya. Ilmu hari ini yang kemarin, ilmu hari ini, dan ilmu yang akan datang, itu semuanya diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran. Dan hebatnya sastra Al-Quran lagi ini, hebatnya sastra Al-Quran, saya merenung-renung, menengok-nengok. Kalau bahasa Melayu itu ada ketukan-ketukan terakhir, huruf-huruf terakhir. Al-Quran juga punya hal yang sama. Contoh, Qul a'udzu birabbin nas, malikin ilahin, min syarril waswasil alladzi yuwaswisu fi sudurin minal jinnati nas. Indah. Siapa yang buat itu? Tidak mungkin Muhammad. Pasti lah. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran tarmihim bi hijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin lam. Qul huwallahu ahad,
Allahu somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kol-kolanya dal. Itu tidak mungkin Muhammad yang buat, pasti dari Tuhan. Oke, yang terakhir, ini yang paling dahsyat. Mengamalkan tugas kita yang terakhir adalah mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Tidak cukup waktu yang ada ini, saya pikir untuk membahas terlalu panjang dan banyak. Ya, yang jelas bagi kita umat Islam, kalau kita mengamalkan apa yang terkandung dalam Al-Quranul Karim, insya Allah mudah-mudahan kita akan selamat di dunia ini dan akan selamat di akhirat nanti. Contoh misalnya, ya, puasa. Perintah siapa yang kita berpuasa? Perintah Allah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana puasa ini dulu pernah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Salah satu cara untuk supaya kita bisa menjadi orang yang bertakwa dengan jalan berpuasa. Ini adalah arahan Allah. Allah yang memerintahkan kita, bukan Rasulullah. Allah yang memerintahkan kita. Di mana diperintahkannya? Ada dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran itu ada perintah dan larangan. Dengan waktu yang sangat singkat ini, tidak mungkin kita pecahkan semuanya apa yang terdapat di dalamnya, kita uraikan semua yang terdapat di dalamnya. Namun yang kita amalkan selama ini, puasa, sholat, membayar zakat yang sebentar ini akan kita laksanakan, kemudian kita haji, ya, kita umroh, kita ngaji, kita belajar, kita bakti sama orang tua, kita menolong orang lain, kita membantu orang lain. Itu semuanya adalah ajaran Al-Quranul Karim. Insya Allah mudah-mudahan dengan demikian, walaupun kita tidak mempelajari semua isi kandungan Al-Quran, tetapi kita insya Allah mudah-mudahan memperoleh arahan dan memperoleh pahala dengan mengamalkan apa yang terdapat dalam Al-Quranul Karim sebagai satu-satunya petunjuk yang masih tetap berada eksis sampai hari kiamat yang sekarang ini kita miliki. Saya terakhir mengamanahkan kepada diri saya dan mengamanahkan kepada kita semuanya, ayo kita berlomba-lomba untuk mengaji, membaca Al-Quranul Karim. Enggak lama lagi selesai Ramadan. Jangan pernah berpikir tahun depanlah saya baru ngaji lagi satu kali khatam. Jangan. Ibu-ibu mungkin ada mengatakan, nanti tahun depan saya baru ngaji kuat-kuat Pak Ustaz. Kalau sekarang saya tidak bisa, saya banyak tanggungan. Sampai nggak usia kalian? Sampai nggak usia kita? Bapak-bapak mungkin nanti tahun depan baru saya ngaji satu kali khatam. Nggak akan sampai. Nggak ada yang jamin. Sekarang ini kita berada di bulan Ramadan. Ayo kita perkencang, kita selesaikan hataman Quran kita. Semoga Ramadan ini kita membersamai diri dengan Al-Quran, semakin memberikan makna apabila puasa kita yang kita kerjakan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim. Kita tutup dengan doa. Demi sempurnanya majelis ini, mari kita tutup pengajian kita dengan sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ala hadhihi niyyah wa ala niyatin shalihah. Syawlillahi wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin
سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم آت نفسنا تقواها وزكاها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.